Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran sistem instalasi tata udara. Oke, Bapak hari ini akan berbagi pengalaman menarik mengenai teman-teman atau kakak-kakak kelas kalian yang sudah menguasai sistem instalasi tata udara. Kakak-kakak kalian kemarin sudah berhasil memasang AC, ya? Jadi kalau anak-anak sekalian bisa instalasi tata udara, anak-anak sekalian akan bisa memasang AC. Kakak-kakak kalian sudah bisa mendapatkan uang dengan memasang AC di rumah customer. Apakah anak-anak juga ingin seperti kakak-kakaknya? Oke, baiklah. Nah, gimana? Apakah hari ini semangat untuk belajar sistem instalasi tata udara? Bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, ketua kelas, pimpin dulu doa. Ayo, pimpin. Siap. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih buat kelas telah memimpin doa. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Setiap praktek atau setiap belajar harus menggunakan pakaian praktek. Ya, baju praktek. Ini sudah semua menggunakan baju praktek ya? Kemudian yang kedua harus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Tidak boleh melakukan kegiatan yang berbahaya, harus menggunakan peralatan K3 artinya sarung tangan dan lain-lain. Kemudian kesepakatan kelas kita juga tidak boleh mengganggu teman saat proses belajar. Kemudian apa lagi siapa yang masih ingat kesepakatan kelas? Ya, tidak boleh main HP, tidak boleh tidur saat belajar. Jadi anak-anak sudah ingat semua ya kesepakatan kelasnya ya? Siap melaksanakan kesepakatan kelasnya hari ini? Siap. Oke anak-anak sekalian, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Satu ya, oke, ada satu orang. Siapa yang tidak hadir? Ari Suparai. Oke, terima kasih. Oh, juga. Ari Suparai dan Rama yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini tentang instalasi tata udara, dan kita lebih fokus tata udara itu adalah AC. Dan hari ini kita fokusnya di AC split. AC split ya? Ya, Bapak ingin mengecek atau mengingatkan kembali ya, tentang materi sebelumnya. Siapa yang tahu atau siapa yang bisa menunjukkan di mana AC split di ruangan ini? Mana? AC split ya? Mana? Ya, itu ya AC split ya. Ini adalah AC split. Jadi hari ini anak-anak sekalian akan praktek memasang AC split. Ya. Kemudian Bapak ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya. AC split itu terdiri dari dua bagian utama.
Siapa yang tahu angkat tangan? Apa saja bagian utama ACS ya? Ya. Yang di atas itu apa namanya? Yang di atas? Ya, indoor. Indoor ya. Kalau yang di bawahnya siapa? Ya, indoor. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan prinsip kerja AC. Ya. Hari ini siswa harus mampu menjelaskan prinsip kerja AC. Jadi sebelum anak-anak memasak AC, anak-anak harus mengetahui dulu prinsip kerja AC. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin melakukan asesmen awal pembelajaran. Kita akan mengerjakan soal dan anak-anak menjawab. Angkat tangan yang membawa HP, kita akan mengerjakan soal menggunakan HP. Ada ya? Ada paketnya? Tidak ada. Ada? Tidak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada pakai ini. TPU oke, sangunya ini. Oke anak-anak, kita lanjut ke asesmen awal. Bapak ingin mengetahui pengetahuan awal anak-anak dengan melakukan kuis, menjawab pertanyaan kuis. Sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita mulai. Pertanyaan tentang bagian-bagian AC split. Ya, siap? Pertanyaan. Kuis pertanyaan pertama. Komponen pada unit indoor AC split yang berfungsi menghembuskan udara dingin dalam ruangan. Yang menghembuskan udara dingin dalam ruangan. Apakah jawaban yang merah, kuning, biru, atau hijau? Ketika tulis di HP-nya. Ini cepat di HP-nya. Pakai lampu ini. Ini ada lampu. Cepat-cepat. HP-nya habis. Ini hijau atau merah? Nah, cuma 4 orang yang berhasil jawab. Ada 2 orang yang menjawab evaporator yang biru. Ada 2 orang yang menjawab yang hijau kompresor. Sekarang kita cek. Mudah jawab kan ya? Kita lihat siapa yang jawabannya benar. Kompresor ini yang merah. Kalau evaporator itu yang biru. Ketik spasi pilih yang kuning. Kompresor pilih yang hijau. Silakan bergabung. Ada apinya. Ini apinya. Cepat. Ya sudah. Lima orang menjawab. Satu menjawab yang panas. Ya, setelah tadi kita melaksanakan asesmen awal, sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan tematik. Ya, pertanyaan tematik. Perhatikan di depan. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja komponen utama AC split? Angkat tangan. Ya. Kompresor, betul. Kondensor, betul. Kartu ekspansi, betul. Evaporator, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ambinas. Yang pertama adalah kompresor, yang kedua adalah kompresor, yang ketiga
Evaporator. Oke. Sekarang siapa lagi yang bisa menjelaskan fungsi kompresor? Ya, Aminas. Fungsi kompresor memompa freon ke sistem dengan tekanan tinggi. Ya, Aminas itu fungsi kompresor memompa freon ke seluruh sistem dengan tekanan tinggi. Di kompresor ini terjadi peristiwa kompresi, merubah freon tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Oke. Sekarang yang kedua, siapa yang bisa fungsi kondensor? Fungsi kondensor. Ya, Rizky, fungsi kondensor Melepas panas dan terjadinya kondensasi. ada pintas tepuk tangan polisi. Betul sekali, di kondensor ini fungsinya melepas panas dan terjadi kondensasi, yaitu berubahnya tekanan tinggi gas, tekanan tinggi freon berubah menjadi cairan tekanan tinggi freon, berubah menjadi cairan. Oke, selanjutnya katup ekspansi. Katup ekspansi, siapa yang tahu fungsi katup ekspansi? Ya, Habib. Fungsi katup ekspansi. Ya, Habib betul. Ya, merubah tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Ya, betul sekali, Habib. Saya ulangi, fungsi katup ekspansinya adalah merubah freon tekanan tinggi menjadi freon tekanan rendah. Pada katup ekspansi ini terjadi proses ekspansi. Cairan gas freon tekanan tinggi berubah menjadi cairan freon tekanan rendah. Ini sebenarnya Afriansa. Afriansa, apa fungsi evaporator? Benar. Ya, Melepas dingin. ya, Ya, benar. evaporasi betul sekali. Cairan freon berubah menjadi gas freon. Oke, betul sekali. Afriansa betul sekali. Fungsi evaporator adalah melepas dingin dan terjadinya evaporasi berubahnya cairan freon tekanan gas freon. rendah menjadi gas freon tekanan rendah. Gas freon tekanan rendah masuk lagi di Kompresor. terjadi lagi kompresi. Gas freon tekanan rendah berubah menjadi gas freon tekanan Tinggi. begitu seterusnya. Oke, saya sudah sampaikan sistem kerja AC. Bisa. Ya. Oke, anak-anak sekalian, berdasarkan hasil tadi, Bapak membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama balik kursinya, balik mengerjakan hal ini. Terus kelompok kedua balik semua sini kursinya. Ya, kalau kelompok yang ini tentang ini ya, dia akan melakukan organisasi, bisa kita lihat Oke, anak-anak sekalian, untuk memudahkan anak-anak mengerjakan tugas kelompok itu, anak-anak bisa melihat video berikut ini. Ya. Masuk
Ya, silakan. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah melalui pelajaran hari ini dan juga tugas anak-anak telah selesai. Saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan untuk pertama kali maju dari kelompok 1, silakan mewakili, bisa 4 orang maju sini. Ayo, maju. Ayo, oke ya, kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kertas ini. Apa fungsi utama dari proses kondensasi dalam sistem AC split? Jawaban: proses kondensasi berfungsi untuk melepas panas dari refrigeran berubah jadi gas panas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Bagaimana cara kerja proses ini? Jelaskan alur kerja atau mekanisme yang terjadi. Di kondensor, gas refrigeran yang bersuhu tinggi didinginkan oleh kipas dan melepaskan panas ke lingkungan luar. Ketika suhu gas menurun, gas berubah menjadi cairan. Sebutkan komponen-komponen yang terlibat dalam proses ini dan jelaskan fungsinya masing-masing. Komponen utama adalah kondensor dan kipas kondensor. Bersifat mengeluarkan panas dari refrigeran sementara kipas membantu mempercepat pendinginan. 4. Apa yang terjadi jika proses kondensasi tidak berjalan dengan baik? Maka dampaknya terhadap kinerja AC split. Apabila proses kondensasi tersebut tidak maksimal, maka jumlah zat pendingin yang keluar dari kondensor akan berkurang. Mengapa proses ini penting dalam menjaga efisiensi AC split? Kondensasi bisa menjadi hal yang tidak umum pada pendinginan ruangan. Kondensasi atau pembuangan adalah proses ketika berubah menjadi air atau menjadi es. Sekian bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima dari kami. Jika ada tanggapan boleh bertanya. Ya. Bagus. Mengapa proses evaporasi penting dalam menjaga efisien AC split? Proses evaporasi penting karena ini adalah tahap di mana pendinginan sebenarnya terjadi dengan menyerap panas dari udara ruangan dan mengubah refrigeran menjadi gas. Untuk proses kondensasi, lihat ada di sini ada gambar. Proses kondensasi adalah terjadinya gas freon berubah menjadi cairan freon yang bertekanan tinggi. Ya, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah melalui pelajaran hari ini dan sampailah kita pada akhir pelajaran hari ini. Untuk penutup kegiatan kita hari ini, Bapak ingin merefleksi kegiatan belajar kita hari ini. Bapak ingin bertanya, apa anak-anak sudah memahami dengan baik materi kita hari ini tentang sistem kerja split? Apakah sudah pahami? Ya. Sudah. Oke. Bapak ingin tes lagi apakah betul-betul sudah dipahami? Ini adalah apa namanya? Kompresor. Fungsinya untuk sistem dengan tekanan tinggi. Betul. Ini apa? Kondensor. Kondensor fungsinya untuk Melepas panas dan meneruskan kondensasi. Oke. Freon menjadi cairan freon. Ya. Tekanan tinggi sini ya. Ya. Dia belum menjadi cair. Kemudian ini apa bagian sini? Untuk ekspansi. Ratu ekspansi. Apa fungsi ratu ekspansi? Lepas terjadinya
Tempat berubah tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Ya, betul sekali. Yang terakhir ini namanya karburator. Fungsinya Lepas angin dan deterjenasi. Pokoknya gas tekanan rendah. ya. Oke, baiklah. Bapak rasa anak-anak semua sudah paham. Bapak juga ingin menanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini. Baik. Baik. Baik sekali. Baik sekali. Oke. Berikutnya Bapak ingin menanyakan apa saja kesulitan anak-anak dalam pelajaran hari ini. Apa ada kesulitan? Ada. Oke, nggak ada ya? Ya. Ini aman ya? Aman. Jadi kita alhamdulillah belajar hari ini telah terlaksana dengan lancar dan baik, dan anak-anak sudah paham semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Bapak akhiri, semoga anak-anak bisa terus semangat belajar tentang instalasi tata udara, instalasi AC ini. Anak-anak setelah selesai dan memahami tentang sistem kerja AC split, anak-anak berikutnya akan belajar bagaimana cara memasang atau menginstalasi AC split. Siap? Siap. Oke. Baiklah, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.